Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana membangun aplikasi keuangan dan juga berkenalan dengan Firebase sebagai database atau penyimpanan data untuk aplikasi kamu. Makanya tonton terus dan jangan lupa subscribe, serta kamu jangan lupa cek link di deskripsi video bila kamu serius ingin belajar membangun aplikasi tanpa coding memakai AI. Oke teman-teman, tonton terus dan jangan skip videonya, like and share. Terima kasih. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy dalam live khusus member. Kali ini kita mau mempertajam sedikit mengenai penggunaan Firebase sebagai penyimpanan data ya, jadi sebagai database. Karena saya melihat masih banyak rekan-rekan yang belum begitu memahami atau mungkin memahami tapi belum utuh ya, jadi masih kesulitan dalam memakai Firebase sebagai penyimpanan data. Nah teman-teman, saya bahas dulu mengenai penyimpanan data aplikasi teman-teman. Jadi teman-teman juga sebelumnya ya teman-teman bisa menambahkan saya di Facebook atau di LinkedIn ya. Facebook saya Muhammad Martias Billy. Bisa kita berteman di Facebook, mungkin ada apa istilahnya yang bisa kita bincangkan bersama. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan saya di LinkedIn ya, di YouTube saya ada. Nah, kita di sini langsung saja masuk ke materi teman-teman. Kita akan berbicara mengenai penyimpanan data, karena kalau Anda mempunyai aplikasi, tentunya ada data yang disimpan, entah itu disimpan secara lokal di browser ya. Kalau aplikasi web, local storage ya di browser Anda, atau aplikasi data yang disimpan di database. Nah, database inilah yang sangat vital karena apa? Anda boleh berganti-ganti platform, misal dari web menjadi Android, menjadi iOS ya, istilahnya Apple, atau mungkin nanti besok ada platform yang lain lagi. Tapi intinya aplikasi Anda itu datanya tetap sama. Jadi kalau datanya itu penyimpanannya tidak bagus atau tidak cepat, atau mungkin dia disimpan di lokal yang tidak bisa diakses secara online, tentunya aplikasi Anda tidak fungsional. Jadi perlu kita ketahui kayak Lovable, kayak Bolt, Tempo-Labs, itu mereka membangun user interface-nya teman-teman. Jadi user interface yang disertai fungsi-fungsi aplikasi. Tapi nanti ketika mereka perlu menyimpan data, mereka membutuhkan yang namanya database teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, saya sarankan belajar memakai database local storage dulu. Ini akan saya kirimkan linknya untuk video saya yang memakai local storage. Teman-teman bisa belajar local storage ini dari awal dulu. Saya kirimkan ke tombol chat ya. Untuk video saya yang memakai local storage ini ada di sini teman-teman, ada di video saya di YouTube. Nanti teman-teman yang masih baru silahkan bisa melihat dulu penyimpanan local storage-nya. Nah, setelah local storage tersimpan, kita akan beralih ke tahap selanjutnya, yaitu penyimpanan online atau database online. Kenapa teman-teman? Karena tentu saja aplikasi Anda tidak diakses dari laptop Anda saja atau dari HP Anda saja, tapi diakses user lain dari HP mereka, dari laptop mereka. Kalau datanya di local storage, di lokal komputer Anda atau di lokal HP Anda, tentunya user lain tidak bisa membaca. Maka membutuhkan namanya database. Nah, salah satu database yang dipakai itu salah satunya adalah Firebase dan Supabase. Nah, kali ini kita akan fokus ke Firebase. Firebase ini adalah layanan Google untuk membangun aplikasi, entah itu aplikasi web, aplikasi Android, aplikasi iOS ya, iOS ya. Intinya dia layanan untuk membangun aplikasi, bukan hanya database. Dia juga menyediakan layanan authentication atau pengenalan user, yaitu yang berguna ketika Anda membuat halaman login, halaman logout. Jadi aplikasi Anda misal dipakai hanya bisa oleh user yang sudah mendaftar. Itu kita memanfaatkan Firebase Authentication. Tentunya hampir semua aplikasi punya login, logout, sign up ya, lupa password, itu nanti yang ngurusi semua dari Firebase Authentication. Jadi dia urusannya dengan data user, kredensial user.
Terus untuk Firestore database ini yang kedua, nah inilah yang kita bahas sekarang. Jadi Firestore database ini dia adalah database-nya itu sendiri. Jadi nanti misal aplikasi Anda adalah aplikasi toko online, ini akan menyimpan produk-produk yang ada, akan menyimpan harga, menyimpan kuantitas produk dan lain-lain. Intinya disimpan di Firestore database. Kita akan mulai dari sebuah proyek baru di Firestore biar Anda tahu mengenai gambaran Firestore ini sejak awal. Perlu Anda ingat teman-teman, untuk Firebase itu integrasinya mau pakai Lovable atau yang kemarin saya bahas yang baru ini Get Creator, mau pakai Bolt, mau pakai Templabs, itu semua rata-rata integrasinya sama, yaitu kita harus membuat proyek baru dulu di Firebase dengan cara membuka firebase.google.com. Setelah itu kita, karena kamu mungkin punya akun Google ya, sudah punya akun Gmail, otomatis kamu sudah punya akun. Lalu kamu silahkan ketika membuka firebase.google.com pergi ke konsol Firebase yang ada di atas ini. Ya, misal di sini belum keluar go to console, berarti kamu harus mendaftar dulu untuk Firebase ya. Pastikan kamu memakai akun Google kamu. Nah, setelah mendaftar, oke, kita pergi ke console.firebase.google. Nah, disinilah kita mengontrol semua database Firebase kita. Jadi di sini kita bisa membuat proyek baru, bisa membuat men-setting database dan lain-lain. Intinya setiap proyek ini adalah database yang terpisah. Jadi proyek-proyek ini mereka masing-masing punya database data sendiri-sendiri. Jadi ketika kita membuat create new project, dia tidak ada hubungannya dengan dua proyek ini di punya saya ya. Saya akan create new project. Saya akan buat proyek namanya pembelajaran Fire gitu saja biar gampang. Untuk developer program ini bisa kamu centang karena banyak manfaatnya ya. Kamu bisa dapat fitur-fitur baru dari Google. Seperti ini saja teman-teman. Nah, kita membuat proyek hanya 3 langkah gitu aja. Kita oke-oke aja ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau lewat video. Nah, di sini teman-teman sambil kita lihat untuk proyek kita. Ini sudah hampir selesai. Perlu kamu ketahui Firebase yang gratis itu bisa membuat sekitar 10 proyek ya. Kalau Supabase itu 2 proyek, kalau Firebase 10 proyek. Jadi kalau untuk latihan saya kira bisa sekali 10 proyek. Nah, ini aplikasi kita pembelajaran sudah keluar. Nah, sekarang setelah aplikasi kita jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini teman-teman, ini makanya saya buat dari baru biar teman-teman tahu langkah-langkahnya, jangan sampai masih ada yang bingung. Ini berlaku kalau kamu pakai Lovable, pakai Bolt, pakai Tempo, intinya semua alat AI, atau bahkan kamu coding manual pun langkahnya sama, yaitu kamu harus menambahkan aplikasi ke proyek ini. Maksudnya apa sih Pak? Kok nambahkan aplikasi? Maksudnya begini teman-teman, jadi proyek ini yang namanya pembelajaran Fire ini bisa diakses dari Android ya, misal kamu buatnya aplikasi Android, misal buatnya aplikasi iOS ya, iOS Apple untuk HP iPhone, itu juga masih pakai proyek ini bisa, jadi tidak perlu buat proyek baru untuk platform yang berbeda. Atau kamu buat game pakai Unity atau pakai Flutter, nah itu sama, database dan authentication-nya tetap menyatu. Jadi sebagai contoh, kamu lihat Facebook itu ada Facebook versi Android, ada Facebook versi web, ada Facebook versi eh, iPhone. Nah itu tetap database-nya kan satu. Anda buka dari Android atau dari iPhone, Anda login ke akun yang sama, otomatis datanya sama, tidak berbeda, karena itu dia memakai satu database, hanya beda platform app-nya. Nah, kita di sini akan menambahkan platform pertama kita, yaitu untuk default kamu pilih yang web, karena meskipun kita nanti buatnya Android, kalau kita pakainya Expo, itu tetap nanti dia web, nanti akan di-convert ke Android, teman-teman. Anda buatnya web dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita di sini harus menambahkan
Nama aplikasi ini hanya untuk identifikasi saja. Jadi tidak nama nanti ini hubungannya dengan nama di Play Store apa-apa tidak teman-teman. Ini untuk identifikasi di Firebase ya. Kita tambahkan saja karena ini saya mau untuk contoh saya akan pakai tools baru ini Get Creator ini yang kemarin ada di YouTube saya. Kalau kamu belum nonton buka lagi YouTube saya ya, silakan. Kita kita untuk identifikasi aja kita beri nama Get Creator. Register. Nah, kita tunggu teman-teman sudah selesai. Yang kita cari habis ini akan keluar yaitu kode integrasinya teman-teman. Nah, ini kode integrasi ini dia sudah ready bisa kita kopikan ke Fire maaf ke alat AI yang kamu pakai. Kalau kamu pakai Lovable yang dikopikan di chatnya Lovable ketika kamu buat prompt pertama. Atau misal kamu sudah kadung aplikasi sudah kamu buat, kamu ingin mengintegrasikan di tengah jalan, itu nggak apa-apa kamu di chat yang selanjutnya kamu kopikan, integrasikan proyek saya dengan Firebase. Dengan menyertakan ini teman-teman dari cons sampai titik koma ini. Nah, terus setelah kita copy, kita kembali ke tools AI kita. Tentunya kalau kamu pakai Lovable, kembali ke proyek Lovable kamu, ke Bolt kamu, ke Tempo kamu. Kamu pakai misal tray atau windsurf atau kursor ya sama kembali ke chat kursor atau windsurf atau tray yang bersangkutan. Intinya kita kembali ke chat AI kita. Kita karena kebetulan ini contohnya masih proyek awal jadi saya langsung saja sambil buat prompt pertama buat aplikasi apa ini contohnya teman-teman. Kita buat aplikasi apa? Misal ada ide nggak? Kalau tidak, misal teman-teman nanti bisa membuat contoh saja aplikasi yang simple, aplikasi eh, pengelolaan keuangan pribadi saya dengan fitur fitur standar aplikasi keuangan pribadi. Karena dia AI, dia akan tahu teman-teman fitur-fitur standar aplikasi keuangan pribadi dan pribadi itu apa. Atau mungkin kita buat lebih detail dengan aplikasi keuangan pribadi dan bisnis. Biar sekalian. Nah, terus kita tambahkan setelah prompt mengenai fitur aplikasinya, kita tambahkan prompt mengenai tampilannya, mobile first, dengan tampilan mirip aplikasi M mobile banking gitu aja langsung. Jadi misal kamu suka lihat aplikasi mobile banking yang kamu pakai, itu bisa kamu tiru meskipun aplikasi kamu bukan aplikasi mobile banking. Dia akan meniru tampilannya yang kredibel, elegan, serta menunjukkan keterpercayaan. Lalu kita kontrol V saja. Dan kita sebelumnya boleh kita tambahi atau sesudahnya boleh. Ini saya akan sebelumnya pakai Firebase Out dan Firestore. Nah, di sini kita tinggal kirim saja teman-teman. Ini tools apapun yang kamu pakai sama. Jadi promptnya kayak gini harus menyertakan proyeknya. Ini saya tidak hanya untuk Get Creator, untuk Lovable, untuk Bolt, Tempo Lab, semuanya kita tunggu semua sama karena dia sedang menulis kode yang berkualitas tinggi. Nah, teman-teman ada pertanyaan sampai di sini nggak?
Nah, ini buat aplikasi pencatatan keuangan untuk setiap warga yang ada dalam kecamatan. Ya, creator itu sama ya, hampir sama. Selamat datang untuk Bapak Salatiga Wibowo, BPD Salatiga, Bapak Rizky Yulianto. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti tentunya ini ada rekamannya. Tapi kalau Anda mengikuti live, tentunya Anda bisa tanya lewat chat atau lewat mikrofon ya. Ya, sama-sama dari CEO Helpdesk. Ada pertanyaan dari member, kelebihan dan kekurangan Firebase dengan Supabase apa saja? Karena Supabase versi Primi akses database-nya suka batuk-batuk. Ya, makanya ini gini Pak. Jadi semua punya kekurangan kelebihan ya dari Pak Broto ya. Cuman untuk Firebase ini saya memang sering memakai untuk tutorial karena dia bentuk datanya fleksibel. Kelebihannya itu. Jadi Firebase itu dia kamu misal tadinya ingin menyimpan data dalam format nama, email, alamat. Terus kamu berubah pikiran di tengah jalan, eh, kamu tinggal menyimpan data dalam format baru, misal nama, alamat, email, dan jenis kelamin. Itu tidak perlu perubahan pada tabel. Kalau Supabase dia berbasis tabel karena dia adalah PostgreSQL. Jadi dia harus ada perubahan pada tabel. Kamu harus utak-atik tabel dulu baru menyimpan data dalam format baru. Seperti itu saja simpelnya untuk kelebihan dari Firebase. Kalau yang lain-lain saya kira Supabase juga bagus. Intinya kita tidak usah terlalu banyak pertimbangan teman-teman bagi kamu yang masih belajar, kamu praktekkan saja. Kamu pakai semua Supabase, Firebase sampai jadi aplikasi sederhana saja, tidak perlu aplikasi yang rumit teman-teman. Yang penting kalau kamu sudah pernah memakai keduanya, nanti akan ketemu mana yang kamu lebih cocok teman-teman. Jadi jangan bandingkan di awal, nanti kita malah terlalu banyak mikir ya. Intinya cara membuat aplikasinya sama teman-teman mau buat aplikasi apapun. Cuman tidak mungkin saya mencontohkan semua jenis aplikasi di dunia, tentunya bertahap ya. Tentunya bertahap. Hari ini misal aplikasi keuangan dan bisnis sederhana. Besok mungkin aplikasi pemerintahan, besoknya lagi aplikasi apa. Tapi cara buatnya itu sama. Cara buatnya dengan kita prompt kepada AI. Kamu hanya perlu paham eh, struktur software itu seperti apa. Jadi front end itu apa, bagian depan, back end itu apa, bagian belakang. Ya, ini database ini adalah back end, Firebase, Supabase itu back end. Front end ini yang dibuat di Creator, di Lovable, di Tempo Labs itu namanya front end semua. Ini Lovable saya sering buat pakai Firebase, sering juga pakai Supabase. Kalau Lovable itu dia untuk integrasi Supabase-nya sudah solid, teman-teman. Supabase-nya solid ya, Lovable. Tapi kalau pakai tools lain, misal Bolt atau Tempo Labs itu sama aja sih ke Firebase, ke Supabase itu sama aja. Maksudnya tetap kadang-kala harus ada perbaikan ya di tengah jalan. Tapi kan perbaikannya dilakukan oleh AI, bukan oleh kita secara manual ya.
Nanti rekaman video ini akan saya upload ke member area, bisa Anda akses secara free asal Anda masih berlangganan membership saya, dan juga akan saya kirim ke YouTube sebagai video premium. Jadi yang di YouTube juga nanti sama aja akan membayar teman-teman ya. Tentunya lebih untung kita menjadi member karena member ini dia dapatnya banyak video sekaligus di member itu, dan juga ada bimbingannya seperti ini. Nah, ini untuk creator ini dia ada yang menarik dari creator, dia itu biasanya setelah thinking membuat ya, dia akan refining untuk memperbaiki error dan mengimprove kodenya. Karena saya pilih paket quality, di sini saya pilih quality. Kalau kita pilih balance ini seimbang, tapi kalau quality dia lebih lama tapi dia lebih bagus. Hasil kodenya lebih bagus dan dia lebih memahami apa prompt kita. Karena ini aplikasi keuangan, saya lihat ini banyak sekali untuk tabel-tabelnya mungkin ya teman-teman. Makanya memang di sini kamu saya sarankan buat prompt di awal itu jangan langsung panjang, tapi dia bertahap. Teman-teman bagi yang mengalami login ke portal tapi tidak bisa akses materi, Anda klik akses konten eksklusif ini teman-teman. Ya, kamu ke membership dulu, jangan ke produk tapi ke membership, terus kamu klik akses konten eksklusif. Nanti semua materi ada di situ. Di sini bisa kamu lihat untuk halaman-halaman yang dibuat ini sangat banyak. Writing code selesai, refining code selesai, dia sedang menginstal paket-paket ya. Jadi mungkin bagi kamu yang awam nggak perlu mempelajari semua ini. Cuman intinya tools AI itu tidak bisa dibilang dia kayak kita pakai chat GPT copy paste itu tidak, tapi dia melakukan semuanya untuk kita teman-teman. Jadi eh, saya rasa cukup bagus bagi kamu yang berniat berlangganan ya. Pakai tools AI itu cukup bagus ya. Nah, di sini untuk creator ini ada error detection juga. Jadi dia sebelum ditampilkan kalau masih ada error disempurnakan dulu.
Coba dulu buat aplikasi yang sederhana, terus pakai aplikasi yang membutuhkan login, baru kamu beranjak ke aplikasi-aplikasi yang seperti di tutorial saya yang lain, teman-teman. Jadi, coba dulu aplikasi yang sederhana, tidak butuh login, tinggal pakai, entahlah untuk penyimpanan data apa saja, terserah kebutuhan Anda. Lalu coba tambahkan login pakai Firebase. Jadi gitu, teman-teman, belajarnya bertahap. Ini sedang proses build untuk ditampilkan. Ketika nanti prom-prom selanjutnya biasanya lebih cepat karena proses build awal ini memang yang dia agak lama. Ini aplikasi sudah ditampilkan, teman-teman. Kita bisa lihat di tab baru biar lebih besar. Menurut teman-teman bagaimana? Cukup oke nggak? Oke ya, cukup oke ya. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan registrasi membership. Karena tadi sebelumnya sudah saya bilang, ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Karena aplikasi kita ini memakai registrasi atau sign up yang terintegrasi dengan Firebase tadi ini, kita harus menambahkan authentication. Kalau tidak, nanti tidak bisa orang sign up dan login, tidak bisa. Harus kita buka di build authentication, lalu kita klik get start. Dan kita, langkah pertama setelah autentikasi diaktifkan, kita memilih orang itu login sign up-nya dengan apa. Tentu yang standar adalah email dan password. Setelah kita klik email password, lalu kita centang yang atas ini, kita enable, yang bawah tidak usah. Ya, bisa juga kalau kamu ingin user bisa login tanpa password, dia nanti setiap login memasukkan emailnya, dan dia membuka emailnya, nanti ada link login, bisa juga pakai ini, tapi sementara kita standar saja email dan password. Lalu untuk email dan password kita klik ya, kita tes. Kamu juga bisa apa namanya, mengkustomisasi email yang dikirim ketika ada pendaftaran user itu seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kita coba kita reload lagi biar integrasinya sudah tersimpan. Kita coba daftar dengan akun kita. Kita cek karena dia sudah masuk ini, dia sekarang apakah di user dia sudah terdaftar? Sudah ya. Di sini ada tab bisnis, ada juga tab pribadi. Jadi kita bisa membedakan pengeluaran bisnis dan pengeluaran pribadi kita, teman-teman. Kita juga bisa menambah transaksi kalau untuk pribadi di sini, kalau untuk bisnis di sini. Ini kalau kita kecilkan, kita pakai ini bisa untuk melihat versi HP-nya. Nah, kita akan melihat versi HP-nya. Ini ngetik ini ya, teman-teman.
Untuk fitur tambah transaksi belum ada. Sebelum kita melakukan penyimpanan data di Firestore tadi authentication sudah kita aktifkan. Sekarang kita harus mengaktifkan Firestore database biar bisa menyimpan dan mengambil data ke Firestore. Nah, langkah mengaktifkannya kita sama saja create database. Ini default tidak bisa diganti. Dan ini yang bisa kita ganti adalah lokasinya. Kita pilih yang terdekat, Jakarta ada, Asia 1 is 2. Kita next ya. Kita start in production mode ya. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini sudah siap dipakai, teman-teman. Nah, di sini Anda bisa mempelajari dulu sedikit, saya pandu. Firebase, dia memakai database yang namanya Firestore. Ini Firebase yang free, Pak. Firebase free. Nah, di sini Firestore itu, teman-teman, itu bisa Anda lihat, dia mempunyai, ini saya buka Firestore ya, jadi kamu buka ini Firestore dulu, nanti akan tampil seperti ini. Dia ada tab data, ada tab rules. Nah, di sini di tab rules ini dia akan mempunyai aturan yang mengatur bagaimana data diakses. Jadi siapa yang bisa mengakses data apa gitu semuanya disetting di Firestore rule ini. Jadi kamu tidak boleh menyepelekan Firestore rule ini karena Firestore rule ini adalah misal kamu punya data namanya produk. Nah, itu siapa yang bisa melihat produk, siapa yang bisa mengedit produk, siapa yang bisa mengupdate, dan siapa yang bisa mendelete produk. Nah, untuk defaultnya tadi kita disuruh milih ketika awal buat kita pilih production, berarti kita nanti rule-nya akan default dari Firestore. Intinya orang yang login yang bisa membaca dan mengedit dokumen serta mendelete dokumen. Jadi kalau menurut saya kita biarkan ini dulu untuk kesederhanaan tutorial ini karena ini sudah cukup aman. Jadi kalau dia tidak login dia tidak bisa menginput data baru, tidak bisa melihat data dan lain-lain. Nah, terus kita coba kembali ke aplikasi kita. Kita akan integrasikan dengan buat CRUD ya untuk semua jenis data ke Firestore database sehingga user bisa menambah data, mengedit data, membaca data, dan mendelete data yang dipakai aplikasi ini. Ini opsional, kamu bisa menyertakan rule kamu saat ini. Opsional tapi. Kalau ingin bebas error, saya sarankan menyertakan. Jadi rule nanti bentuknya seperti apa. Karena dia tahu jenis-jenis data apa yang di aplikasi ini. Cuman ini belum terkrut ke Firestore sehingga ini tombol tambah ini belum belum keluar ya teman-teman seperti itu.
Teman-teman harap bersabar sebab dia sedang mengedit bagaimana aplikasi ini menyimpan, membaca, dan mengupdate serta mendelete data ke Firebase. Jadi nanti semua data akan tersimpan di database ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan, teman-teman. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas. Firebase ini saya gratis semua ini, teman-teman, tidak ada yang berbayar. Kenapa harus pakai database? Karena kalau kamu tidak pakai database, berarti nanti hanya bisa diakses oleh eh, HP kamu atau laptop kamu. Dia berarti pakainya local storage. Dan itu pun ada local storage yang tidak tersimpan otomatis. Ada yang local storage yang hilang, teman-teman. Bisa dilihat ini tampilannya cukup cantik ya. Buatannya creator ini dia cukup lumayan menurut saya. Oke lah. Untuk aplikasi kita cukup oke. Kita lihat sudah sampai tahap apa. Oh, dia masih tahap menulis, teman-teman.
Saya memang memilih mode quality ini teman-teman agak lama tapi dia lebih lebih bagus nanti untuk akhirnya dia errornya lebih sedikit bahkan kemungkinan tidak ada error ya semoga. Nanti teman-teman kalau sudah menguasai ini integrasi dengan Firestore sudah bisa menyimpan data dan membuat halaman login. eh, Tentunya buat aplikasi apapun bisa teman-teman. Tinggal kamu logika saja. Misal halaman ini khusus admin, berarti dia harus user yang admin. Halaman yang B dia untuk member, jadi dia nanti member hanya melihat data-datanya dia sendiri. Jadi tidak tidak harus memahami codingnya, tapi tetap kita harus memakai logika kita, teman-teman. Logika kita dalam sebuah aplikasi itu bagaimana? Seperti yang teman-teman pakai sehari-hari, aplikasi itu bagaimana bisa teman-teman perhatikan.
Kalau dia selesai membuilding baru, lebih baik kita close saja preview preview yang lama. Biar nanti kita melihat preview itu yang versi terbaru, teman-teman. Di halaman depan tidak error, tapi setelah login kita mengalami layar putih. Itu bisa jadi sebuah error, teman-teman. Jadi dia ada package yang tidak diinstal biasanya kalau layar putih itu. Kamu tinggal fix with AI saja. Nah, ini nanti rules ini, perhatikan Firestore rule yang di-generate oleh si alat kita ini, harus kita copy pastekan ke Firebase, teman-teman. Jadi kamu jangan skip karena kamu takut menyentuh kode, kamu takut mempaste, jangan di skip, teman-teman. Biar justru kamu biar paham, teman-teman. Ini biar tidak error, kamu harus copy paste Firestore rule. Kita bisa mencarinya di file kalau di Lovable. Kalau kalau di create ini di code, dia di Lovable juga di bagian code, di Tempo Labs dia di file. Intinya kamu cari file yang namanya Firestore rules.
di src lib firestore rule, berarti folder src terus di dalam folder lib dan nama filenya ini src lib, berarti di sini firestore rule. Nah, ini yang kamu copy. Tidak usah export cons ini, tidak usah, tapi dari rules version 2 sampai sini teman-teman ya. Nah, ini dari tanda kurung kurawal yang terakhir. Ini ada salah, ini tadi ini saya mau ngopi. Nah, ini jadi dari rules ini konstan dan lain-lain tidak usah. Mulai dari rules version 2 sampai kurung kurawal yang terakhir. Nah, ini sekarang sudah bisa. Expense pengeluaran, income pemasukan, bonus ya, misal jumlah 500.000 ya. Kategori bonus. Nah, di sini masih ada error untuk rootnya. Kita coba copy-kan ke data nganu ke mana? Ke AI. Ini sudah tercatat teman-teman, tapi dia belum bisa ditampilkan ya. Ini sudah bisa mencatat ke Firestore, tapi ada error di tampilan di front end. Ya, tadi yang tadi ini bonus 500.000 dan lain-lain sudah tercatat.
Nah, teman-teman, ini saya sedikit mau cerita mengenai error index. Kamu perhatikan ketika kamu mengalami error, kalau aplikasi kamu pakai Firebase, kalau ada error, terus AI-nya ketika kamu suruh betulkan, dia menyebut-nyebut nama indeks. Nah, ini indeks error. Itu berarti kamu harus membuat yang namanya indeks di Firestore ya. Eh, indeks itu berarti kita bisa lihat di instruksinya di sini dia sudah membuat instruksi ya. Kita buat indeks dulu. Nah, ini dia sudah membuat Firestore Index Helper ini di SRC komponen UI. Kamu bisa pelajari caranya dia sudah mengenerate. Nah, ini index helper ini. Jadi nanti ketika kita login, kita akan disuruh buat indeks oleh si aplikasi. Nanti baru aplikasi bisa jalan. Pengeluaran kita misal buat pengeluaran. Nah, ini kalau kamu pingin lihat, nanti dia akan tampil di sini teman-teman. Oh, kita enaknya buat tab baru aja, buka tab baru, biar kamu bisa melihat secara detail. Nah, sebelumnya kamu aktifkan dulu ini Dev Console. Nah, ini Firebase error query request unindex. Jadi kamu pastikan kamu selalu buka di tab baru dan buka Dev Console. Nah, kalau ada error indeks kayak gini, kamu klik saja linknya ini, nanti dia akan membuka. Tapi pastikan browser yang kamu pakai ini sama dengan yang untuk login Firebase ya. Kalau kita klik nanti dia akan membuat indeks nih. Nih, kita tunggu dulu. Nah, dia akan membuat indeks tapi belum terbuat, kita save ya. Nah, ini ditunggu sampai buildingnya selesai. Nanti dia aplikasi akan lancar lagi. Ini bisa bisa kita lihat nanti kalau sudah selesai dia akan enable ya. Kenapa harus memakai indeks? Jadi mungkin Anda yang mengerti mengenai database dikit-dikit, intinya kalau kita mengakses data itu dia database akan men-search dari semua data yang ada. Nah, karena misal nanti besok data kita akan banyak, maka database membuat yang namanya indeks. Nggak beda misal kamu di perpustakaan atau di eh, arsip, kamu mempunyai namanya mengelompokkan data-data yang ada berdasarkan kategori. Jadi dia semacam seperti itulah. Dia membuat indeks dulu, jadi dikategorikan dulu semua database. Biar ketika mau mencari buku tentang arsitektur, dia langsung masuk ke kategori arsitektur. Kalau tidak ada indeks, berarti dia harus mencari semua data di database atau semua buku perumpamaannya. Misal buku, dia semua buku harus mencari dulu. Ya tentunya repot banget ya. Kalau ini building sudah selesai, nanti dia akan enable teman-teman.
Oh iya, ini sudah selesai ya, sudah enable. Nah, kita bisa mencek lagi, kita reload ya, halamannya harus kita reload. Nah, kalau ada error bisa kamu copy errornya ini, teman-teman. Kita pakai versi full aja biar bisa buka dev console ya. Nah, ini sudah tampil ya, teman-teman sekarang. Ini hanya error formatting data saja, tapi dia untuk tampil dia sudah tampil. Meskipun di build console ini ada error sedikit. Nanti bisa kita betulkan bertahap, teman-teman. Ya, di sini untuk transaksi tadi pengeluaran
baju dan pemasukan bonus sudah tercatat. Kita filter misal pengeluaran yang tertulis ini, pengeluaran saja. Pemasukan yang tertulis ini ya. Jadi saya kira sudah cukup oke ya transaksinya. Itulah dasar-dasar membuat aplikasi memakai Firebase. Berikut error dan kendala yang biasa dihadapi, yaitu paling tadi error index dan error untuk penyimpanan data awal ya. Jadi istilahnya untuk men-setting agar simpan data dan baca data dari Firestore. Dan yang pertama, yang sebelumnya yang paling utama itu authentication, login, logout, dan sign up. Saya kira cukup itu teman-teman, kamu bisa kembangkan sendiri, nggak perlu aplikasi ini. Yang penting aplikasi kamu bisa login, sign up pakai Firebase, terus juga bisa menyimpan dan membaca data ke Firebase, itu sudah cukup untuk bisa membuat aplikasi yang lain teman-teman. Jadi dasarnya sama seperti ini. Seperti itu teman-teman. Ini untuk bisnis memang belum ada karena belum kita tambah transaksi ya. Karena tadi kita tambah yang pribadi. Oke, saya Muhammad Martius pilih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.